Halo guys, kembali lagi di channel Devina Story. Kali ini aku akan menceritakan film yang berjudul My Cultivator Girlfriend episode ketiga dan keempat. Bagi yang penasaran, simak ya. Saat pagi menjelang, Ruye sedang berada di salah satu kampus. Di sana ia mencari keberadaan penyihir. Tak lain yang tak bukan sosok yang ia cari adalah Ying Xiong. Karena orang di sana sangat banyak dan ia belum tahu Ying Xiong itu yang mana, ia pun menggunakan teknik mantra pengikat dengan cara menyebar foto-foto seksinya yang mana itu dapat membuat seluruh pria yang berada di sana jatuh cinta. Dari seluruh laki-laki yang terkena sihir dari Ruye, ia tidak menemukan laki-laki yang ia cari. Bahkan seluruh laki-laki yang menggoda Ruye seketika terkena pukulan dari Ruye. Scene berpindah di kamar Ying Xiong. Ia terlihat sedang chat dengan Muzi. Namun di sisi lain, teman satu kamarnya yang bernama Tuan Li bertingkah aneh karena tiba-tiba saja ia ingin pergi ke taman. Ying Xiong yang curiga pun akhirnya mengikuti Tuan Li. Ying Xiong pikir jika Tuan Li sudah terkena sihir yang dapat mengendalikan pikirannya. Tak lama mereka pun sampai di taman kota. Dan benar saja, Tuan Li ternyata akan bertemu dengan Ruye. Di sini, Ying Xiong belum menyadari jika ialah yang saat ini sedang dicari oleh Ruye. Tuan Li yang senang melihat Ruye akhirnya berjalan menuju ke sana. Namun sebelum itu, Ruye sudah mengeluarkan teknik mendeteksi kekuatan roh. Li Tancha. Untuk melihat apakah sosok yang ia cari selama ini benar atau tidak. Dan kini ia gagal lagi, bukan Tuan Li yang ia cari. Karena Tuan Li sudah tergila-gila dengan Ruye, Ruye yang sebel akhirnya memukul Tuan Li dengan kekuatannya. Melihat Tuan Li dipukul, Ying Xiong menolong Tuan Li dan mengeluarkan sayap birunya. Melihat kejadian itu, Ruye menjadi tahu dialah sosok yang ia cari selama ini. Karena merasa menjadi pahlawan, Tuan Li berterima kasih kepada Ying Xiong. Saat akan kabur karena melihat tingkah aneh Tuan Li, tiba-tiba saja Ying Xiong terkena sihir mantra pengikat. Seketika Ying Xiong jatuh cinta kepada Ruye. Ia pun mencari keberadaan Ruye. Tak berselang lama, Ying Xiong pun datang ke tempat Ruye, yaitu di atas gedung. Sihir milik Ruye sangat manjur. Terbukti Ying Xiong sangat tergila-gila dengan Ruye. Bahkan ia sampai memuji kecantikan dari Ruye. Saat mereka sudah di atas gedung, Ruye pun mengeluarkan teknik pembatasan roh supaya penyihir lain tidak bisa mendeteksi apa yang sedang mereka lakukan. Hai, 绝灵禁制，绝灵禁止能隔绝神识，探测防止灵力外泄。 Di sini Ying Xiong masih saja menggoda Ryu. Bahkan Ying Xiong melamar Ryu dan ingin menjadi istrinya. Karena Ryu masih risih dengan tingkahnya Ying Xiong, ia pun memukul Ying Xiong dan mencabut mantra pengikat. Saat itu juga Ying Xiong tersadar dan merasa bingung apa yang sedang terjadi padanya. Setelah Ying Xiong tersadar, Ryu dengan pedangnya akan melakukan aksinya untuk membunuh Ying Xiong. Ying Xiong teringat dengan perkataan Muzi, yang mana jika ada penyihir baru, ia akan dibunuh. Dan benar saja, Ying Xiong akhirnya kabur dengan sayapnya. Ryu pun mencegah Ying Xiong untuk pergi. Ia pikir ia telah membunuh Ying Xiong, namun ternyata yang ia pegang merupakan celana milik Ying Xiong. Tiba-tiba saja muncul petir yang sangat besar menyambar. Ternyata itu merupakan kedatangan dari Muzi. Muzi yang melihat Ying Xiong tidak menggunakan celana, akhirnya mulai salah paham. Ryu juga menambahkan jika tadi Ying Xiong sudah melamar dirinya. Kini mereka berdua bertarung dengan sengit. Pertarungan dua sosok wanita yang akan merebutkan Ying Xiong. Karena merasa kepedean, Ryu dan Muzi pun malah memukul Ying Xiong. Muzi dengan Ying Xiong sedang berbicara menggunakan telepati. Tak mau diredahkan, Muzi pun mengeluarkan tenaganya untuk menyerang Ryu. Mereka pun bertarung dengan sangat alot, dengan menggunakan pedangnya masing-masing. Muzi kemudian mengeluarkan teknik petirnya yang membuat Ryu terjatuh. Saat pertempuran sedang berlangsung, Muzi menyuruh Ying Xiong untuk pergi, dan ia akan mengalihkan perhatian Ryu. Pertarungan mereka terus berlangsung. Ryu pun mengeluarkan serangan berwarna kuning yang sangat dahsyat.
Muzi melawan dengan menggunakan teknik penghalang protektif. Di tempat lain terlihat Huang Mo yang sedang melakukan pemburuan penyihir. Ia pun menghisap darah penyihir tersebut. Huang Mo melakukan pemburuan penyihir karena ia ingin mencapai level essence. Kembali ke pertarungan antara Muzi dengan Ryu. Mereka saling adu kekuatan dan mengeluarkan kekuatannya masing-masing dengan sangat dahsyat. Terlihat Muzi terpental saat bertempur dengan Ryu. Ryu pun mengatakan jika Muzi menyerah saja karena saat ini ia sudah terpojokan dan tidak ada seseorang yang menolong, termasuk Ying Xiong yang sudah pergi meninggalkan Muzi sendirian. Saat Muzi akan dibunuh menggunakan pedang milik Ryu, tiba-tiba saja Ying Xiong datang untuk menyelamatkan Muzi. Ying Xiong terkena tusukan pedang milik Ryu. Ying Xiong pun mengatakan jika ia tidak tega meninggalkan Muzi sendirian melawan Ryu. Muzi pun terharu mendengar perkataan dari Ying Xiong. Muzi pun teringat akan masa lalunya, yang mana ibu Muzi pernah berpesan kepada Muzi jika suatu saat nanti Muzi akan menikah, menikahlah dengan orang yang bisa menjagamu dan membuatmu nyaman. Yang pasti orang tersebutlah yang membelamu di saat semua orang berbuat jahat kepadamu. Dan yang pasti orang itu tidak akan menyakitimu. Kini orang tersebut sebenarnya sudah Muzi temukan. Itu semua ada di dalam diri Ying Xiong. Ying Xionglah yang merelakan nyawanya untuk Muzi, supaya Muzi dapat selamat dari serangan Ryu. Walaupun sudah tak berdaya, Ying Xiong masih saja dianiaya oleh Ryu. Muzi pun tak luput dari pukulan Ryu juga. Saat sekarat, Ying Xiong dibawa ke dunia roh. Ia bertemu dengan Li Zuangzi. Ia merupakan kakek leluhur dari Muzi. Li Zuangzi mengeluarkan pedang surga kegelapan. Ying Xiong mengetahui pedang tersebut. Ternyata mereka ini memiliki kekuatan roh yang sama. Ditambah Ying Xiong mempunyai darah klan Li. Li Zuangzi ini mengetahui jika Ying Xiong merupakan kekasih dari Muzi. Ternyata Ying Xiong diajak ke dunia roh karena ingin diberi sebuah hadiah oleh Li Zuangzi. Hadiah tersebut merupakan manik-manik kekacauan alam semesta, yang mana manik-manik tersebut ada 3 level, yang sudah didapatkan 100 tahun yang lalu. Di dalam manik-manik itu terdapat sebuah kekuatan yang dapat membantu Ying Xiong. Sebelum pergi, Li Zuangzi memberikan pesan jika Ying Xiong akan mendapatkan kekuatan yang overpower. Saat sadar, Ying Xiong langsung memiliki kekuatan yang overpower dan langsung menyelamatkan Muzi dari serangan Ryu. Dengan sayapnya, ia membawa Ryu pergi dari tempat itu. Tunggu kelanjutan My Cultivator Girlfriend episode ke-5 dan 6 hanya di channel Devina Story. Xie xie.